Rencana debat Guru Gembul dengan Ustadz Wafi berbuntut panjang sampai ingin melibatkan kepolisian, karena Gus Wafi telah melakukan hal yang menurut Pak Gembul itu salah, dan perseteruan ini menjadi viral di sosial media. Kalian simak jalan ceritanya. Saya nampaknya cukup serius untuk mengatakan bahwa nampaknya saya harus mempidanakan seseorang atau memperdatakan seseorang setidaknya. Dan saya harap ini bisa menjadi bahan pelajaran buat kita semua. Abdul Wafi ingin menanggapi video dari Pak Guru Gembul yang mulai viral pada saat ini. Jadi Pak Guru Gembul ingin melaporkan saya ke polisi hanya gara-gara saya menampilkan chat WhatsApp antara saya dengan beliau. Dengan alasan itu melanggar Undang-Undang ITE katanya. Ya tapi kan saya sudah males, dia kan berjanji dengan sangat mudahnya saya akan tunjukkan datanya. Apapun pertanyaanmu saya akan tunjukkan datanya. Tapi ketika saya balik mengajukan, ya udah saya minta data terkait dengan profesi apa saja dengan persentasenya yang jebolan pesantren. Ternyata tidak ada datanya. Habib Fikri menghentikan saya untuk tidak menyerang. Andaikan saat itu moderator hanya boleh memberikan kepada dua belah pihak untuk berbicara, tidak ada potong-potong, tewas kamu Pak Guru. Data saya banyak ketika itu. Ayolah Pak Guru, jangan cengeng seperti itu. Tentukan tanggalnya, bulan apa, pilih beberapa tanggal, saya yang akan milih nanti. Kapan kita diskusi? Jangan cengeng lah. Lapor polisi, katanya teman, gimana sih? Assalamualaikum dan Alhamdulillah, kesalahpahaman ini sudah terjawab siapa yang salah dan siapa yang benar di ending video nanti. Namun, benar atau salahnya itu kembali kepada kalian sendiri yang memutuskan. Tentunya, pendukung Habib Ba'alwi yang disebut Muhibin dan pendukung Kiai Imad yang disebut Pro Imad pasti berbeda jawabannya. Nah, coba kita simak peristiwa mulanya. Abdul Wafi ingin menanggapi video dari Pak Guru Gembul yang mulai viral pada saat ini. Jadi Pak Guru Gembul ingin melaporkan saya ke polisi hanya gara-gara saya menampilkan chat WhatsApp antara saya dengan beliau. Dengan alasan itu melanggar Undang-Undang ITE katanya. Lalu bagaimana dengan video ini Pak Guru? Saya berpikirnya seperti itu gitu. Saya nanya kepada panitia, ya ini karena untuk menghindari masalah-masalah yang tidak diinginkan. Ya sudahlah, tapi sebenarnya antusiasme saya pada waktu itu sudah tidak lagi mempuncak gitu ya. Kemudian giliran saya, kemudian giliran Pak Manakem Ali dan sebagainya. Jadi maksudnya apa? Jadi maksudnya dengan format yang seperti ini tentu saja nanti di tangkapan layar itu yang menang debat itu pasti dari kelompok mereka, dari kelompok Rabi'ah Alawiyah. Di dalam video tersebut jelas-jelas Pak Guru Gembul menampilkan pembicaraan pribadi dengan seseorang tanpa izin orang itu. Dan itu adalah isi chat WhatsApp antara dia dengan Guru Gembul. Jadi apakah itu termasuk melanggar Undang-Undang ITE? Jadi ceritanya begini Baraya, kemarin menghubungi saya malam-malam. Yuk kita diskusi tentang pesantren. Dan karena kita sebelumnya juga janjian untuk kapan-kapan kita bahas pesantren. Nah masalahnya itu adalah di waktu. Beliau menawarkan hari Minggu bagaimana, sedangkan hari Minggu dan hari Sabtu, Senin dan Selasa saya sudah punya acara. Jadi saya enggan untuk menjawabnya, tapi kemudian... Lalu bagaimana dengan video selanjutnya? Kita saksikan teman-teman. Itu bukan soal gagasan, bukan soal ide, tapi soal pribadi. Ada framing di situ. Makanya saya minta, ya udah Pak Habib Hanif Alatos, saya minta diskusi sama Baraya ini, mau nggak? Kan janjinya, ini janjinya ya. Di dalam video tadi juga jelas-jelas Pak Guru Gembul menampilkan WhatsApp chat pribadi antara dia dengan seseorang yang seharusnya itu bersifat privasi, lalu disebarkan di YouTube-nya. Nah, begitulah pembelaan Gus Wafi bahwa perihal yang dilakukan Gus Wafi itu sama dengan perilaku yang dilakukan Guru Gembul karena sama-sama pernah menampilkan percakapan WhatsApp pribadi ke sosial media. Tapi Guru Gembul mempunyai pembelaan tersendiri tentang hal ini. Jadi ayolah Pak Guru, jangan sok suci Pak Guru. Kalau hal itu sudah biasa Anda lakukan, jangan kemudian ketika orang melakukannya kepada Anda kepanasan. Jangan gitu Pak Guru. Katanya kita berteman.
Kalau kita berteman seharusnya itu adalah hal yang biasa, Pak Guru. Justru saya ingin menampilkan kepada masyarakat ternyata mengajak diskusi Pak Guru Gembul tidak semudah yang dikira. Ternyata sangat sulit. Lalu Pak Guru mengatakan, saya kan dalam minggu-minggu ini sibuk. Lah, saya kan tidak minta minggu ini, Pak Guru. Saya mengatakan kalau di bulan November Anda kosong, di dalam chat WhatsApp tersebut jelas. Saya minta tanggal dari Anda. Jadi saya yang minta tanggal dari Anda. Anda tentukan tanggalnya, misalnya tanggal 1 atau 2. Nanti saya akan memilih antara tanggal 1 atau 2. Kan enak. Atau nggak bisa di dalam November, Desember, monggo. Nggak bisa Desember, Januari, monggo. Tapi kemudian beliau itu dengan gegabahnya dan dengan agak arogannya mengatakan, saya akan jawab semua pertanyaan-pertanyaanmu dengan data. Itu gampang buat saya, begitu ya. Dia mengatakan seperti itu. Nah, karena dia mengatakan seperti itu, maka yang awalnya saya sedang nyari-nyari tanggal yang pas, kemudian tergelitik juga. Ya udah, salah satu yang saya butuhkan itu adalah tunjukkan kepada saya data pesantren yang melahirkan orang dengan profesi tertentu. Jadi silahkan saya minta datanya. Nah, beliau tuh nggak punya data dan nggak bisa ngasih data. Nampaknya ya punya atau enggaknya beliau mengklaim punya, saya juga nggak tahu, tapi beliau nggak mau. Ngeles, dan yang penting ketemu. Saya ingin menunjukkan data nanti ketika diskusi terbuka, Pak Guru. Bukan di WA. Saya minta tanggal dari atas, Pak Guru ingin mengarahkan pembicaraan untuk berdebat di WA. Kalau di WA siapa yang akan nonton, Pak Guru? Kita kan ingin izharul haqq, menampakkan kebenaran. Nanti ketika kita bertemu di dalam ruang diskusi terbuka secara offline, agar masyarakat tahu ketika saya menyampaikan datanya dan bagaimana Pak Guru menampilkan menyampaikan bantahannya gitu loh. Bukan malah debat di WA privasi, nanti giliran hasil debatnya saya screenshot, marah-marah, laporin ke polisi, nanti kan nggak seru, Pak Guru. Ya, tapi kan saya sudah males. Dia kan berjanji dengan sangat mudahnya, saya akan tunjukkan datanya. Apapun pertanyaanmu, saya akan tunjukkan datanya. Tapi ketika saya balik mengajukan, ya udah saya minta data terkait dengan profesi apa saja dengan persentasenya yang jebolan pesantren. Ternyata tidak ada datanya. Ya, saya abaikan, karena saya juga sebenarnya masih nyari-nyari jadwal. Jadi saya belum menolaknya atau mengiyahkannya. Saya lagi nyari-nyari jadwal pada waktu itu karena saya cukup padat. Saya mohon maaf. Nah, tetapi beliau langsung screenshot pernyataan itu di media sosial dan tersebar di mana-mana, dan mulai ada begitu banyak ujaran kebencian yang muncul di sana. Lalu diisi WhatsApp itu, Pak Guru mengatakan gak mau sama moderator. Ini saya susah. Dimanapun yang namanya diskusi resmi itu pakai moderator. Alasan Pak Guru misalnya moderator itu suka motong-motong. Oke, kita kasih aturan. Moderator gak boleh motong-motong. Hanya memberikan waktu kepada dua belah pihak yang berdiskusi. Tetap gak mau kan Pak Guru kan? Kenapa saya itu berat? Karena begini, tapi akhirnya saya mengiyakan itu. Saking dari inginnya saya berdiskusi dengan dia, saya tetap mengiyakan karena sudah saya anggap teman gitu loh. Padahal saya pernah dikecewakan, teman-teman. Kenapa saya pernah dikecewakan? Di debat antara saya dengan dia di Robitoh Alawiyah, di kantor pusat Robitoh Alawiyah. Padahal di tengah ada moderator. Ketika dia menjelaskan 30 menit, tak satu pun kalimat dari saya memotong pembicaraannya. Tetapi ketika saya menanggapi apa yang dia sampaikan, gak sampai 1 menit langsung dipotong-potong sama dia. Jadi debat antara saya dengan Pak Guru Gembul di Robitoh Alawiyah, padahal ada moderator, itu sudah dipotong-potong. Saya ngobrol dipotong-potong. Padahal ketika Guru Gembul menyampaikan datanya, saya nggak motong sama sekali. Itukah yang dinamakan adab, Pak Guru? Itukah yang dinamakan akhlak, Pak Guru? Untungnya dalam diskusi itu ada Habib Fikri Syahab. Beliau orangnya baik, beliau orangnya sabir, sabar. Ketika narasi saya akan menyerang, Habib Fikri menghentikan saya untuk tidak menyerang. Andaikan saat itu moderator hanya boleh memberikan kepada dua belah pihak untuk berbicara, tidak ada potong-potong, tewas kamu Pak Guru. Data saya banyak ketika itu. Nah, jadi saya sampaikan kepada Gus Wafi, ini sebenarnya menyangkut masalah pidana dan juga perdata. Yang pertama itu adalah Undang-Undang ITE dan yang kedua adalah Undang-Undang Data Pribadi.
Saya ambil contohnya, Undang-Undang Data Pribadi adalah sebagai berikut ya. Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang 19 tahun 2016 yang isinya adalah penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi. Seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Jika di dalam screenshot chat WA tersebut terdapat data pribadi, diantaranya nama, tulisan, dan atau gambar yang bisa diidentifikasi. Nah, jadi Gus Wafi, saya ingin jelaskan bahwa screenshot percakapan itu tidak boleh. Karena itu apa? Itu percakapan pribadi saya dengan Kang Gus. Nah, karena itu kalaupun mau di-share harus izin sama saya. Ayolah Pak Guru, jangan cengeng seperti itu. Tentukan tanggalnya, bulan apa, pilih beberapa tanggal, saya ya yang akan milih nanti. Jadi Anda misalnya tanggal 1, 2, 3, saya milih nomor 3 nanti. Begitu, segampang itu sebenarnya. Jangan sok jumawa Pak Guru dengan mengatakan, saya sebenarnya ingin debatnya itu sama PBNU, seolah-olah ingin memberitahukan ya kepada masyarakat bahwa kelas saya ini kelas PBNU. Padahal sebenarnya saya tahu Pak Guru, Anda cuma bisa narasi, data Anda cuma di Google. Saya tahu, makanya ayo kita sama-sama pakai ilmu Google, ayo. Nah, jadi dengan konteks ini maka saya bisa menuntut Gus Wafi baik itu perdata maupun pidana. Dan saya bisa menuntut kerugian yang begini dan begitu kepada Gus Wafi. Jadi mohon berhati-hatilah dalam main media sosial. Masalah utamanya tentu saja adalah Gus Wafi mungkin tidak mengetahui ini, tetapi setidaknya beradablah. Kapan kita diskusi? Jangan cengeng lah. Lapor polisi, katanya teman, gimana sih? Toh itu ya juga sering dilakukan sama Anda. Jangan kemudian seolah-olah Anda suci tidak pernah melakukan hal itu, gitu loh. Giliran itu ditabrakkan kepada Anda kepanasan. Padahal Anda sudah sering melakukan hal itu kepada orang lain. Dan saya pun kalau misalkan saya nunjukin screenshot, kalau yang tidak tersebar di internet gitu, misalkan di obrolan saya dengan seseorang, bahkan misalkan obrolan saya dengan para habaib gitu, saya akan minta izin sama mereka untuk ditampilkan ke ruang publik. Kalau tidak diizinkan, saya tidak ditampilkan. Sedangkan Kang Gus ini menampilkannya tanpa izin sama sekali dari saya, dan kemudian ditambah bahwa di situ ada data pribadi yang bisa diidentifikasi, yaitu foto profil. Yang sayangnya itu adalah foto keluarga saya yang tentu saja bisa diidentifikasi dengan sangat mudah. Nah, bagaimana menurut akal kalian? Guru Gembul memang pernah melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan Gus Wafi. Tapi sebelum Guru Gembul melakukannya, beliau meminta izin terlebih dahulu kepada WhatsApp lawan diskusinya sebelum menampilkan ke media publik, sementara Gus Wafi tidak. Jadi, kalian sudah bisa menentukan mana yang benar dan salah dalam video ini.